Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahim Ramadan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan aliran tentang Syiah. Jadi pengertian Syiah secara etimologi adalah berasal dari kata asyiah dalam bahasa Arab yang berarti pengikut atau pendukung. Secara terminologi, Syiah mengklaim sebagai para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa imamah merupakan hak Ali bin Abi Thalib yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun wasiat Nabi, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka meyakini bahwa imamah tidak akan jatuh ke tangan orang lain selain keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan jika tak jatuh ke tangan orang lain, maka hal itu disebabkan karena kedoliman orang tersebut. Jadi bisa disimpulkan dari pengertian secara terminologi Syiah. Syiah itu tidak mengklaim pemimpin atau khalifah selain Nabi Muhammad dan Ali. Jadi orang yang memimpin atau mengkhalifai umat Islam ketika itu selain Ali bin Abi Thalib, mereka dianggap tidak ada. Jadi itu disebabkan karena kedoliman orang tersebut. Mereka berpendapat bahwa imamah kepemimpinan itu akan jatuh ke tangan orang lain, akan jatuh kepada hak Ali bin Abi Thalib yang berdasarkan pada Al-Quran maupun wasiat Nabi. Jadi mereka tidak percaya bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman ketika memimpin Islam pada waktu itu, mereka tidak mempercayainya. Maka yang mereka percaya adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk asal usul kelompok Syiah, ini terjadi peristiwa ketika peperangan antara kubu Ali bin Abi Thalib melawan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini kelompok Syiah, kelompok Ali bin Abi Thalib memenangkan peperangan. Namun terjadi adu mulut ketika kemenangan sudah ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Ada penawaran perdamaian dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu. Sedangkan kelompok Ali ada yang berpendapat bahwa jangan, kita harus tuntaskan peperangan ini. Itu dikatakan oleh kelompok Khawarij. Sedangkan kelompok lain mengatakan mereka setuju berdamai karena pada waktu itu pendapat Ali itu mengatakan bahwa ingin berdamai juga. Jadi kelompok Syiah ini kelompok yang ingin berdamai, yang ikut pada keputusan Ali. Sedangkan kelompok Khawarij ini kelompok yang menentang. Jadi kelompok yang menentang keputusan Ali. Jadi disitulah terjadi munculnya aliran-aliran Islam. Untuk yang ketiga, yaitu akidah dan ajaran Syiah. Yang pertama adalah keyakinan Syiah tentang imam mereka. Mereka berpendapat bahwa para nabi dan imam Syiah adalah maksum, baik terhindar dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa tawalil atau menolong para imam dan tabari meninggalkan musuh-musuhnya adalah wajib hukumnya baik dilakukan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa nabi dan imam Syiah mereka terhindar dari dosa, maksum. Jadi mereka tidak akan masuk neraka, tidak akan dihisab dosa-dosanya, tidak akan dihitung dosa-dosanya ketika hari kiamat nanti. Ini bertentangan dengan aliran kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi tidak ada seorang hamba selain Nabi dan Rasul kekasih Allah yang tidak memiliki dosa. Semua memiliki dosa, baik itu kecil maupun besar. Tidak ada orang yang maksum kecuali mereka. Kedua adalah kitab-kitab suci Syiah. Dalam catatan sejarah Syiah, Nabi memiliki sebuah sahifah, lembar-lembar kertas yang selalu digantungkannya di bahu pedang beliau, atau sahibah Zubah Asy-Syafi. Kemudian Rasulullah
mendiktekan hadis-hadisnya pada Imam Ali bin Abi Thalib, disalin ke dalam sahifahnya. Tatkala Rasulullah meninggal, Imam Ali memeliharanya dengan baik. Sahifah Rasulullah itu kemudian dikenal dengan nama Suhafat Ali. Jadi tambahan dari saya, yang membedakan antara aliran Syiah ini dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut, mereka lebih identik berbeda pendapat kepada hal ibadah. Jadi bukan aliran sesat. Cuman dalam konteks ini mereka banyak berbeda pendapat di dalam hal ibadah. Jadi seperti contohnya syahadat mereka tambahi. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan yang ketiga mereka bersaksi juga kepada Ali bin Abi Thalib bahwa dia adalah utusan Allah juga, kekasih Allah juga, seperti itu. Juga yang kedua, di dalam sholat pun mereka mengharamkan atau tidak sah ketika tangan kiri berada di atas tangan kanan di depan perut. Jadi mereka tidak mensahkan. Ini bertolak belakang dengan kita secara hukum fikih. Terus ada pula mereka menaruh batu ketika mau sujud. Mereka meletakkan batu di tempat sujudnya, lalu dahinya disentuhkan ke batunya. Terus ada juga mereka memiliki adat. Adat di sini mereka yang pertama, mereka memukul tubuhnya dengan tangannya mereka sendiri sehingga memerah badan mereka. Itu selaku untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa mereka ini ditebus dengan menyakiti badan kita sendiri. Terus adat yang kedua, mereka juga mempunyai adat menyasat kepala mereka dengan pedang yang tajam. Jadi pedang yang tajam mereka gariskan ke kepalanya, diasat, bercucur darah mereka. Lalu itulah yang disebut keluarnya dosa-dosa mereka. Jadi ketika darah tersebut sudah muncul, mereka terlahir kembali suci seperti waktu kecil dulu. Jadi mereka anggap mereka itu sudah suci, terhindar dari dosa-dosa. Makanya tidak heran ketika kaumnya aja didoktrin seperti itu, apalagi imamnya. Jelas mereka, imam tersebut dikatakan maksum. Jadi mereka terhindar dari dosa-dosa karena umatnya aja atau kaumnya aliran Syiah ini aja diajarkan atau didoktrin dengan ajaran seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.